ini terjadi di semua agama. Ya, fitnatud dajjal, kekacauan yang disebutkan oleh dajjal ini itu terjadi di semua agama. Jadi baik gereja, pura ya, termasuk masjid, sinagog, semuanya dilarang ya. Nah, kita masih bersyukur kita masih ketemu pola-polanya. Kita masih bisa tetap kajian, lalu sholat dengan jumlah yang terbatas ya. Kita masuk ke kitab Hadaiqul Haqaiq, taman-taman hakikat. Hakikat itu jika dikumpulkan ujungnya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab hakikat yang akan kita bicarakan pada pagi ini itu bab ke-7 dan 8 tentang dunia ya. Berdasarkan surah Al-Hadid ayat 20, Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Jadi ada pemberitahuan, ya'lamu, ketahuilah oleh kalian, hanyalah dunia itu, hayat ya, kehidupan dunia itu, dunia secara bahasa artinya dekat atau rendah. Dekat atau rendah. Bisa juga diartikan hina ya. Ngapain saja kita di dunia ini sudah dibuat dan gak akan keluar dari patron ini atau fitrahnya dunia. Apa itu? La'ibun. La'ibun artinya main-main ya. Orang main-main ada bosannya gak? Ada. Tapi asik gak di awal? Asik. Maka la'ibun ini menghasilkan kesenangan tapi tidak tenang ya. Walahun sedagurau ya, nggak serius. Nggak tahu nih lockdownnya, ini belum lockdown lah ya. Apa istilahnya Ustaz? PPKM ya. Aduh ribet juga istilahnya. Di Malaysia terlain lagi istilahnya. Ya PPKM apa aja deh. Yang penting itu ya, pembatasan. Ya entah ini serius atau tidak, kita nggak ngerti. Dulu ketika baru kena nomor 1 itu Depok, tegangnya bukan main. Sekarang banyak yang kena, kok orang malah jadiin bahan candaan kan? Enggak. Masjid sepi, supermarket biasa. Walaupun mal-mal ditutup ya, atau dibatasi. Ya, tapi nanti tempat ibadah semua agama terkena. Jadi bukan hanya agama kita, agama Islam ya. Jadi jangan pakai otak konspiratif yang enggak sempurna. Konspirasi itu ada ilmunya, ada teorinya, dan jangan terjebak pada hal-hal yang isinya sampah-sampah otak ya, sampah-sampah berita. Apalagi isinya dunia, wazinatun, perhiasan. Kita suka perhiasan nggak? Mulai dari baju, pakaian ya, semua. Apalagi perhiasan yang ada di tubuh, termasuk perhiasan bentuknya rumah, pernak-pernik rumah. Makanya kalau benerin rumah ada ujungnya nggak? Kayaknya ada aja kurangnya ya. Termasuk kendaraan. Sama-sama naik kendaraan, beda merek aja udah beda cara mandang. Nah ini zina, bisa disebut style ya. Dunia itu gaya-gayaan aja ya. Dunia itu orang berlomba untuk gaya-gayaan. Maka orang yang hidup dengan style seperti ini, capeknya bukan main. Dan kita masih segar dalam ingatan kita. Ibu-ibu punya tas harganya sekian M ya. Bapak-bapak punya jam, kan ada juga tuh ya, jam tertentu harganya ratusan juta, bahkan beberapa M. Jadi jamnya itu bisa beli Alphard satu. Itu zinatun.
zinatun, ya, lifestyle, gaya hidup, ya. Wa tafakhurun bainakum. Nah, sebelum masuk ke zinatun itu, teman-teman, mainannya, perhiasannya anak kecil beda nggak dengan remaja? Remaja beda dengan dewasa. Dewasa beda dengan tua. Sama, orang yang hidupnya sederhana beda dengan yang sedang, beda dengan yang kaya. Ya. Kalau anak kecil bilang duit banyak, itu berapa biasanya? Kasih 10.000 udah banyak. Tapi kalau seumuran antum nih, walaupun cuma berapa orang nih, ini bilang banyak berapa Pak? 1 M. Wah, kayaknya nggak puas juga di 1 M ya. Mau jadi 10 M ya. Ya, sekarang bisa kita ngomong relatif ya kan. Kalau anak kecil kan nggak. Kasih 10.000 oke, 20.000 oke. Seperti 100.000 udah berubah matanya tuh. Maka zinatun, gaya hidup ini akan berbeda masing-masing orang, selera dia, ya. Anak kecil dikasih jam harga 25.000 Bu, bisa ya? Kalau Bapak nggak mau kan, mending nggak pakai jam ya. Kacamata aja ada stylenya Pak, mulai dari harga 300 sampai 3 juta sampai ya puluhan juta, Masya Allah. Ada aja. Jadi manusia emang zinatun. Jadi dari dulu sampai sekarang sama. Jadi manusia itu cuma beda peradabannya, tapi dalamnya sama. Nah, dia akan terjebak dalam urusan duniawi yang begini. Laibun, main-main. Coba lihat Pak, kerja itu kan kayak main-main. Berangkat, balik, bergaji. Apa udah gitu ya tiap bulan, tiap minggu. Terbuat laporan, kalau salah jelasin, kalau kayak gitu aja modelnya ya. Tapi asik ya. Wa tafakhurun bainakum, dan saling berbangga-bangga dalam masalah apa tadi, zinah tadi, perhiasan, gaya hidup. Ada orang gaya hidupnya baru fisik, tadi mobil. Anak kecil kan mobil-mobilan. Kalau udah gede mobil beneran, motor-motoran dengan motor beneran, ya. Itu gaya hidup. Dulu buat rumah-rumahan dari pasir, sekarang pengennya rumah beneran. Tafakhur, ada berbangga-bangga di situ. Kalau berbangga-bangga berarti ada lomba-lomba di situ. Tafakhurun bainakum, saling bersaing. Bersaing ini ada yang bersaing materi. Nah, ini disebut takatsurun fil amwal, berlomba sifatnya materi. Tapi tafakhur, berbangga-bangga, ini bisa masalah gelar, posisi. Coba lihat orang-orang yang bikin partai di mana-mana, tidak hanya di negeri ini. Itu mereka sudah punya duit, sudah punya kekayaan, perusahaan, income yang dia cukup duduk-duduk aja, income-nya udah jalan. Apa yang kurang dari mereka? Dia tafakhur. Tafakhur. Nah, ini yang dicari sama dia. Makanya ada pemilik perusahaan mana itu masih mau terjun politik, apa yang dicari? Dia nggak cukup jadi direktur, jadi komisaris, dia nggak cukup. Dia maunya kekuasaan yang lebih. Barangkali di saat dia berjuang di perusahaannya itu, dia terhambat oleh pemerintahan. Nah, dia pengen menguasai itu, bisa jadi ya. Nggak jauh dari ini. Berbangga-bangga ya. Ini Indonesia ini demokrasinya kebablasan benar. Orang bisa tengkar karena pemilihan RT RW enggak? Sampai-sampai beberapa berita kita lihat karena pemilihan kepala desa itu bisa main bacok-bacokan, bisa main sihir, sampai begitu. Padahal kan apa sih itu? Emang kalau kita jalan di jidat kita ada tulisan RT RW kan nggak ada kan? Nggak ada. Apalagi gelar-gelar keilmuan, gelar-gelar di masyarakat. Maka gelar keilmuan seperti sarjana SAG, sarjana alam gaib ya.
SH, sarjana hukum. Itu semua tafakhur. Ada orang yang mau cari gelar keagamaan, Pak Haji. Malu-maluin Pak Haji sekarang itu, mohon maaf ya. Pak Haji zaman dulu minimal 6 bulan di tanah haram. Itu mereka ngaji dulu di sana, pulang-pulang sudah bisa baca Arab, bisa ngomong Arab. Pak Haji sekarang cuma 40 hari, itu pun ngeluhnya nggak tanggung-tanggung. Haji belum tentu mabrur, udah menyebut dirinya Pak Haji, Bu Haji. Tafakhur. Nanti dapat nggak? Dapat. Paling nanti dia dipanggil Pak Haji, Bu Haja. Belum lagi nanti gelar doktor, kiai, itu semuanya tafakhur. Maka jangan heran, ada pernah suatu masa di negeri kita branding ustadz tertentu supaya disebut kiai, dia buat pesantren semu. Biar nanti kalau disebut profilnya pimpinan pondok A, padahal bukan dia ngajar, nggak pernah ngajar, orang aja ditaruh di situ. Beda sama kiai-kiai kita yang dulu. Dulu kiai itu bukan bikin bangunan dulu. Kiai itu bikin spiritnya bangunan. Ngapain orang di pesantren? Ruhnya pesantren ngapain? Taklim. Kalau taklim berarti ada muallim, ada guru, ada murid. Tadi ada taklim, ada 3 ya. Apalagi bangunan nyusul. Bangunan nyusul itu. Ini mohon maaf juga nih, banyak orang-orang yang sudah sukses secara harta, materi, mau beli pesantren, silakan beli. Mau bikin pesantren, silakan bikin. Tapi yang ngerti ruhnya pesantren siapa? Ya kiai. Akhirnya minta cari-cari kiai kemana. Emang bisa bikin pesantren comot-comot kiai begitu? Nggak akan bisa. Lihat nanti hasilnya apa. Pesantren, kiainya dicomot dari mana? Itu si pemilik, owner, itu ngerasa dia berhak ngatur-ngatur. Apa yang terjadi? Si kiai nggak nyaman. Pasti ganti. Begitulah nanti. Maka para kiai jangan mau juga diatur-atur. Kita kan kalau taklim udah ada kurikulumnya, udah ada agendanya. Yang ngerti urusan pesantren ya kiai. Seharusnya dibagi-bagi tugas. Kalau taklim, spirit pesantren, nah ini kiai yang ngurus. Nah Pak Kiai untuk manajemen pembangunan biar saya yang urus, gitu. Akhirnya dia memandang kiainya tetap gurunya. Kalau enggak dia menganggap kiai itu karyawan. Ini hati-hati ini. Ini su'ul adabnya orang berduit, mentang-mentang berduit bisa gaji orang. Ini hati-hati. Kiai kita dari dulu nggak pernah begitu. Ya, masyaikh kita ngajar dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, nggak digaji dia, malah dia yang ngasih duit. Belakangan karena beliau sudah nggak sanggup, baru kemudian murid-murid inisiatif, yuk kita buat SPP yuk, gitu. Itu belakangan, ya. Jadi kalau di antara kita ada yang diberi kelebihan harta, berjuanglah bersama kiai, tetap hargai dia, ya. Jadikan dia sebagai guru kita, beneran guru. Baik. Semoga banyak yang tersungging ya. Wa takasurun fil amwal wal aulad, berbangga-bangga terhadap harta dan anak. Nah, makanya Bapak, Ibu, Saudara yang karena Allah yang sudah punya anak, mulai dari anaknya kecil bisa berdiri itu diomongin aja ya. Ngomongin anak. Dari zaman dulu Nabi Adam sampai sekarang orang ngomongin anak. Jadi memang salah satu sifat manusiawi adalah di dunia ini itu berbangga-bangga dengan anak. Apalagi anaknya kalau sekolah juara, dapat prestasi, itu ceritain tuh. Ya. Baik. Ini Al-Qur'annya teman-teman. Masih ada 1 ayat lagi. Ya. Wa mal hayatud dunya, ya. Di ujung surat Al-Hadid ayat 20. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia itu kehidupannya kecuali mata'. Kesenangan yang ghurur, yang bikin kita terpedaya. Benar ya? Gak usah jauh-jauh.
Dunia itu salah satu yang kita pegang sekarang, Pak. Handphone, pasangan, anak, itu bikin kita lupa gak? Asik. Ya itu dia. Ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di sini agak saya harus ingetin kalau yang pakai kitab ya. Di kitabnya ada beberapa salah ketik ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini ada hadisnya dalam riwayat Tirmizi, "Man kana hammud dunya." Orang yang himmahnya, visinya adalah kehidupan dunia, syattatallahu alaihi amrah. Allah akan pecah urusannya. Jadi bikin dia tidak fokus. Bikin dia pikirannya kemana-mana. Coba lihat, ceknya lagi sholat. Orang yang himmahnya dunia, dia sholat itu supaya rezekinya lancar. Jadi bukan karena ingin nyembah Allah. Orang-orang ini kalau dikasih ijazah sama gurunya surat Waqiah, itu surat Waqiah itu kan nama Allah, bukan untuk dia tadaburi. Tapi niatnya cuma satu, sebagai rezekiku lancar. Dikasih wiridan sama guru, sholawat dong kamu. Dia sholawat bukan karena cinta Nabi, tapi karena dia pengen duitnya banyak. Nah ini orang-orang yang disebut syattatallahu amrah. Maka orang ini kalau zikir nggak pernah fokus, sholawat nggak pernah cinta, nggak pernah rindu. Nah, itu syattata, kolbunya dibuat nggak bisa fokus ya. Dalam urusannya jadi banyak, syattata alaihi amrah. Maka urusannya jadi macam-macam, jadi ribet. Seharusnya mudah jadi ribet. Di sini tertulis wajahila faqrah. Ini salah ketik ya, yang benar waja'ala faqrah. Ini kalau di kitab saya. Baina ainai. Dan Allah kemudian menanamkan satu sifat mental yang tidak, akibat dia tadi tidak bagus himmahnya. Mental apa? Mental kefakiran di sininya. Baina ainai. Di bagian otak depannya itu yang kita sebut kortek lebih kurang ya. Itu di bagian sini itu angan-angannya jadi kayak mental miskin. Orang mental miskin gimana? Orang mental miskin gimana? Mau dia kaya, pengen dapat lebih. Maka mental miskin ini dikasih berapa aja nggak puas-puas. Ini yang kita sebut tamak. Ditamak. Maka saya sering nanya, di bulan puasa kita pernah buat kajian Mukhtasar Ihya, dan saya nanya, mungkin masih ingat, yang koruptor itu, korupsi itu orang kaya apa orang miskin? Orang kaya ya? Bener? Orang miskin apa yang mau dikorupsi? Jabatan gak punya. Jadi ada penyakit orang yang cinta dunia. Apa penyakitnya? Fakir, mental fakir, mental miskin. Jadi miskin itu penyakit mental kalau dalam ilmu kerohanian. Sedangkan kaya itu adalah anugerah yang dalam jiwa. Ya. Al-ghina ghina nafs. Kekayaan itu adalah ketika kita merasa diberi kecukupan oleh Allah. Apalagi zaman Covid begini, orang-orang dia kadang masih dikasih kecukupan tapi ngeluh terus. Nah, orang fakir mohon maaf itu suka ngeluh nggak? Suka ngeluh. Allah sudah cukupi masih ngeluh. Takut orang lain minjem sama dia. Ya, maka dia ngeluh. Kalau nggak mau minjemin nggak usah dipinjemin, nggak usah ngeluh-ngeluh. Ya. Walam ya'tihi minha illa ma kutiba lahu illa ma kataba lahu. Dan Allah tidak berikan dia dunia kecuali yang sudah ditetapkan bagi dia. Berarti sebatas dia usaha segitulah dia dikasih. Wa man kana hammuhu al-akhirah jama'a Allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya raghimah. Ya. Siapa yang himmahnya visinya akhirat, Allah jadikan, Allah kumpulkan urusannya dipermudah. Pikirannya pun jadi ringan ya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Lalu kalau tadi kefakiran itu mental yang ada di sini angan-angan. Kalau ini kebalikan, orang yang himmahnya akhirat, Allah tanamkan cahaya namanya Al-Ghani.
di dalam kolbunya, sehingga orang itu punya rasa kecukupan, merasa cukup aja, cukup gitu. Jadi nggak ada ngeluh. Orang kalau berkecukupan, dia mengeluh nggak? Dia nggak ngeluh. Ah, ini dia. Wa atathu dunya raghimah. Lalu dunia datang kepadanya, ya seperti kita narik hewan ternak itu kan hidungnya bisa dikasih tali tuh ya. Terserah dia mau ngapain. Ini masalahnya bukan masalah kaya atau miskin, ini masalah mental, ya. Cinta dunia atau cinta akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba dunya adarra bi akhirati. Ya. Orang yang cinta dunia, maka dia akan merusak akhiratnya. Ini ada di riwayat Imam Ahmad dan Hakim. Wa man ahabba akhiratah adarra bi dunya. Siapa yang mencintai akhirat, dia akan mengorbankan dunianya. Wa kataba ba'dahu, apa lafaz berikutnya? Ya. Fa'atharu ma yabqa ala ma yafna. Fa'athiru, ya. Maka dahulukan apa yang kekal terhadap yang fana. Yang kekal yang mana? Yang akhirat, ya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, apa yang kekal itu? Pertama, mengenal Allah. Yang kedua, ritual menyembah Allah. Itu kekal. Pertama, mengenal Allah. Maka pertanyaan masuk kubur pertama kali apa? Masih ingat? Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? Artinya orang ketika bangun nanti di alam kubur, Bapak ini kita kalau bangun di alam kubur nanti, itu seakan-akan kita bangun tidur. Nggak nyadar kalau sudah mati. Kapan sadarnya? Kalau ada mungkar nakir nanya. Kalau mungkar nakir nanya baru. Kalau di hadis Imam Nasai itu disebutkan, jika orangnya soleh, yang bertanya ini wajahnya bagus. Kalau yang nggak soleh, wajahnya kayak pocong gitu, Pak. Jadi apa yang paling menakutkan dalam diri kita ntar datangnya seperti itu. Baik. Namun sekarang orang mendahulukan ritual penyembahan daripada menyembah yang mengenal yang disembah. Yang pertama apa dulu dong seharusnya? Mengenal yang disembah. Itu yang Nabi ajarkan 13 tahun di Mekah. Di Madinah cuma 10 tahun lewat sedikit, itu baru diajarkan syariat. Coba berarti di situ. Anak gadis nih, jangan langsung disuruh pakai jilbab. Ajarin dulu dia mengenal Allah yang menyuruh pakai jilbab. Nanti dia akan pakai jilbab dengan senang hati. Gitu. Ya kalau dia nggak pakai itu urusan dia nanti kalau sudah dewasa kan. Kecil. Jadi jangan langsung dipakai-pakain mulu. Ajarkan dulu ilmunya, siapa yang nyuruh, untuk apa gunanya. Jangan dibalik. Anak kecil jangan main suruh langsung, kan di hadisnya begitu. Kalau anak 7 bangunin, kalau 10 nggak bangun dipukul. Itu bab fikihnya, bab taklim fikihnya. Tapi di bagian lain kan ada agar mengajarkan anak-anak ma'rifatullah. Ngajarin anak ma'rifatullah jangan yang tinggi-tinggi dulu, yang sederhana-sederhana ya. Baik. Ini tentang dunia. Lalu ada sebuah hadis, ya, riwayat Imam Tirmizi juga, "Lau kanatid dunya tazinu 'indallahi junah ba'udha ma saqa kafiran minha qatrata ma. Wallahi ma dunya fil akhirah illa kama yaj'al ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarja'." Dunia itu kalau ditimbang di sisi Allah seperti ringannya seperti sayapnya nyamuk, sehingga tidak bisa diberikan untuk orang kafir, apalagi mukmin.
Wallahi, Nabi kemudian bersumpah, mad dunya fil akhirah, dunia sama akhirat itu. Jadi teman-teman, silakan serius membangun kebahagiaan di masa tua. Tapi ingat, kita ada masa nanti yang nggak pernah tua. Ini yang harus dipikirin. Yang nggak ada tuanya di situ. Orang di neraka umur 30-an, orang di surga umur 30-an. Dan itu abadi terus. Ini yang dikatakan di hadis tadi. Dunia itu sama akhirat, kalau mau diukur nikmatnya, coba tangan kita celupin ke laut, tetesan yang nempel itu itulah dunia. Kebayang akhirat nikmatnya gimana? Nggak ada ujungnya, nggak ada ujungnya di akhirat itu. Itu sebabnya kita pasti merasa heran. Kok ada majelis zikir yang rame sebelum pandemi ya? Rame, orang datang dari mana-mana. Ternyata Nabi menyebutnya Raudhatul Jannah, ya, Riyadul Jannah, taman-taman surga. Jika engkau melewati taman surga, maka petiklah, maka iciplah di situ. Ada perintah begitu dari Nabi SAW. Berarti di dunia ini ada taman-taman surga. Maksudnya apa? Sayyidina Ibrahim dalam hadis yang sahih itu ngirim salam untuk umat Nabi Muhammad SAW, lalu mengatakan, "Hai umat Muhammad, ketahuilah bahwa surga itu tanahnya subur, tetapi belum ada pepohonannya." Nyambung dengan hadis Imam Tirmizi tadi. Taman surga itu apa wahai Rasulullah? Qala hilaqudz dzikr, halaqah zikir. Jadi jika ada orang berzikir di dunia, itu langsung dia nanam, Pak. Antum nih baca subhanallah, Ustaz, langsung ada pohon di sana, Ustaz. Subhanallah bihamdihi, subhanallah, langsung ada pohon tuh. Dan gedenya bukan main. Kalau kita zikir 100, teman kita 101, ya banyakkan dia. Kita 100, dia 1000, banyakkan dia. Maka mau buat coupling surga, couplingnya dengan zikrullah. Ya. Dalam hadis itu dikatakan, Nabi Ibrahim berpesan, taman-taman surga itu diciptakan Allah dari tasbih, subhanallah, takbir, ya, tahmid, tahlil, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Cuma kita nggak lihat ya, belum lihat ya. Karena belum lihat jadi nggak yakin, karena penglihatannya pakai ini. Kita ini kenapa disebutkan sama dengan binatang ternak oleh Allah Ta'ala? Karena pandangannya cuma pakai mata ini. Kalau pandangannya begini ya kalah sama kelelawar. Kelelawar jorok jauh juga bisa lihat. Benar gak? Kelelawar dari jarak jauh udah bisa baca. Kalau cuma pakai mata ini, kita baca subhanallah nggak lihat hasilnya. Makanya nggak percaya. Itulah sebabnya kenapa orang mau macet-macet ria nih sebelum pandemi, masa pandemi sama, mulai dari jam 7 sampai jam 9 itu macet di jalan, nggak takut kena COVID. Macet-macet di MRT, di bus, orang nggak takut. Tapi untuk duduk sejenak baca la ilaha illallah, atau ketika dia antri itu dia baca subhanallah, itu kayaknya sulit nyarinya. Hari ini manusia lebih senang yang bisa terhibur telinga, maka pada pakai headset, dengerin musik terus. Ya kita nggak melarang orang dengerin hiburan. Tapi kalau seorang mukmin, hiburan basicnya apa? Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau antum hitung nih, kita sebenarnya cinta dunia apa akhirat sih? Cinta dunia, kerja mulai dari jam 8, pulang jam 4. Benar? Itu untuk apa? Biar bisa bikin rumah, bisa beli mobil, anak-anak bisa sekolah, bisa makan enak. Dunia nggak tuh? Itu penting. Oke, sekarang minimal ada backup lah untuk akhirat. Pagi sebelum berangkat zikir nggak? Pulang zikir lagi nggak? Zikir di luar sholat wajib loh ya. Sholat wajib itu terlalu standar lah untuk seorang yang soleh. Itu aja ya. Setelah ini riwayat-riwayatnya kurang sahih. Ada satu yang bisa dipakai. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah
awal pokok dari semua kesalahan. Gitu. Kenapa ada orang di dunia ini ria? Ria itu pengen dipuji nggak? Pengen dipuji itu duniawi nggak? Duniawi juga. Rusak nggak amalnya? Allah sebut fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang salat. Ya. Baik, babus tsamin. Bab yang ke-8. Fil amal, mengenai angan-angan. Ini pendek kok, jadi kita baca dikit aja. Kata beliau, Imam Syamsuddin Ar-Razi, "I'lam anna al-amala huwa ar-raja." Dalam bahasa Arab ini unik. Ada amal pakai ain, ada amal pakai hamzah. Apa bedanya? Kalau amal itu aktivitas real. Kalau amal pakai a, itu angan-angan doang. Jadi kerja itu angan-angannya doang. Bukan otaknya yang bekerja, bukan angan-angan. Oke, bisa bedain? Contoh, wah saya pengen bangun rumah nih, ntar begini, itu angan-angan namanya. Kalau orang kerja gimana? Jadi langsung dia kerja, dia nabung, jadi. Waduh, pengen umroh nih, zaman-zaman sebelum pandemi kan ada musim. Kita setiap hari itu Indonesia 5.000 sampai 10.000 bahkan lebih orang berangkat umroh. Setiap hari itu. Visanya tuh sono semua tuh, hotelnya. Sekarang bisa dibayangkan, Saudi bisa krisis Pak, Saudi sekarang. Minyak udah dikit, orang pergi umroh udah jarang, cuma di dalam aja kan. Kita masih punya beruntung Pak, kita setiap bulan, setiap beberapa bulan tertentu, itu kalau dihitung perputaran duit di negeri kita masih lumayan. 55-60%. Jadi kalaupun resesi kita masih kuat. Ekonomi mikronya ya. Wallahu alam, nanti tanya ke ahli-ahli ekonomi. Tapi secara makro udah banyak tumbang ya. Kita nyaksiin lah teman-teman kita yang tutup buku, tutup perusahaan, banyak banget. Nah itu yang disebut tadi laibun walahun, ya main-main aja, ada yang naik, ada yang jatuh. Suka-suka Allah lah main Lego. Dunia ini legonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau? Al-amala huwa ar-raja. Angan-angan itu pada dasarnya adalah harapan. Wa ta'allaqal qalbu bil baqa. Wa ta'allaqul qalbi bil baqa. Harapan-harapan angan-angan ya. Sedangkan qalbu itu maunya bukan berharap kepada angan-angan, maunya kepada yang abadi. Faman tala amaluh istaghalla bil jam'i wat tahsil wa ghafala 'anil maut wa tarakahu nasyan mansiyya kaman ayqana annahu sayabqa ila aqsa awqatil ajal. Maka orang yang sibuk dengan amal, angan-angan, kalau qalbu enggak melahirkan amal, lain lagi ceritanya. Siapa yang sibuk dengan angan-angannya, maka ujung-ujungnya hidupnya apa? Fulus. Ya semua orang butuh fulus. Semua orang butuh duit. Tapi jangan jadikan itu tujuan gitu. Apa bedanya orang yang menjadikan harta itu tujuan? Kalau dia menjadikan tujuan, apa saja caranya dia harus dapat, halal atau haram. Tapi kalau orang menjadikan dunia itu bukan sebagai tujuan dia, maka dia seperlunya aja. Imam Sya'rani menyindir murid-muridnya. Apa kata Imam Sya'rani? Betapa hinanya kita, lebih hina daripada binatang buas seperti anjing, guguk. Anjing itu kalau udah kenyang, dia tinggalin makanannya Pak. Dia nggak pernah bawa pulang ke kandangnya terus mengatakan ini untuk esok, saya tabung dulu nggak ada. Itu Imam Sya'rani ngomong di kitab Al-Bahrul Mawrud Al-Minal Al-Kubra. Ya. Kalau kita gimana? Kita tabung ya? Tabung, padahal tabung belum tentu untuk kita juga, ya. Ini saya ngomong doang nih Pak, mudah. Prakteknya di kita juga berat. Di saya juga berat. Ini ujian semua orang nih. Mau kiai, mau ustadz, mau dokter, nggak dokter sama aja, ya. Maka orang yang udah main di angan-angannya, apa yang terjadi?
ishtaghala bil jam'i wa tahsil. Dia sibuk nanti untuk ngumpulin sama memperoleh dunia. Dunia diperoleh, badan sakit-sakitan, mulai sakit gula, hipertensi, jantung, wah lengkap dah. Pengen buat rumah gede-gede supaya anaknya itu enak tidur, tahu-tahu pas udah agak tua, anak-anak bikin rumah sendiri di luar. Sepilah di rumah berdua. Syukur kalau masih berdua. Kalau satunya meninggal, lebih sepi lagi. Nah, ini yang disebut laibun walahbun, Pak. Lego. Suka-suka Allah mau diapain? Kita kejar-kejar supaya nanti enak di masa tua, ternyata nggak enak. Coba tanya sama orang pensiun, bapernya tinggi-tinggi. Bapernya tinggi-tinggi, nggak ditelepon anak, nelfon anak nggak diangkat, itu perasaannya Masya Allah. Padahal secara materi udah cukup. Ya. Wa ghafala 'anil maut, dia nanti lupa daripada kematian, wa tarakahu nasyan mansiya, ya, lalu meninggalkan mengingat maut. Nasyan mansiya, seakan-akan dia lupa, ya. Kama aikana anu sabqa ila aqsa awqatil ajal. Tahu-tahu lagi asik-asik nyari kena Covid mati, ya kan? Benar ya? Ini sekarang udah banyak kan, lebih cepat penyebarannya. Lebih cepat penyebarannya, Pak. Jadi orang-orang yang sehat hari ini, kita nggak tahu kalau di dalam dirinya ada komorbid. Apa yang terjadi? Sekarang kena, besok udah meninggal. Nih, itu agak cepat nih, ukuran COVID-nya agak cepat. Masih pasang status kemarin di Facebook. Sekarang udah nggak ada, udah dikubur. Nah, ini udah mulai muncul nih. Nanti ada virus mungkin lebih dahsyat dari ini. Kena mati gitu. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik, ya. Ada satu hadis, maknanya ada dalam Sahihain, ya, ada dalam lafaz Imam Muslim. Yashib ibnu Adam, ini ketinggalan lamnya di kitab ini. Walam yashib minhu khoslatani al-hirsu wa tulul amal. Manusia beruban, rambutnya dari hitam memutih, tapi ada dua hal yang tidak berubah dari manusia, enggak menua. Al-hirs, apa arti hirs? Semangat, keinginan ini dan itu. Ini mohon maaf nih. Laki-laki umur 30, laki-laki umur 60 itu nafsunya sama, Pak. Nafsu, kekuatannya beda. Ya, kemampuannya beda, tapi keinginannya tuh nggak jauh beda. Itu hirs. Laki-laki umur 30, 40, laki-laki umur 60, senangnya sama duit sama. Sama bersih, nggak jauh beda. Ya, itu hirs. Dan yang kedua apa? Tulul amal, panjang angan. Saya udah pernah cerita, guru saya ngajak murid-muridnya yang sudah berumur 70, paling muda 60, 65, paling muda tuh. Jadi murid-muridnya rata-rata seumur sama beliau 80-an, 70-an, paling muda 60-an. Diajak belajar zikir. Apa kata murid-muridnya yang tua-tua ini? Abuya, Kiai, nanti aja kalau udah tua. Dia lupa kalau dia sudah tua. Karena keseringan ngomong dari umur masih muda, nanti aja belajar zikirnya kalau udah tua. Terulang. Dan saya dengar langsung, Pak. Ini belum lama, sekitar 3 tahun lalu lah. 4 atau 3 tahun lalu. Guru kita bilang, ayo belajar zikir yuk sama anak muda nih gitu. Apa yang terjadi? Saya kaget denger itu. Tuh, nanti aja tua Buya gitu. Di sana kan kalau Kiai panggil Abuya, ya. Beliau agak marah, agak kesel gitu. Apalagi nih kalian udah tua semua, umur 60, 70. Kita juga kaget. Udah keriput, udah giginya udah jatuh-jatuh semua lah. Temennya udah separuh mati, Pak. Itu majelis saya masih ingat, masa saya masih remaja dulu, itu majelis ramai. Tersisa waktu kemarin itu cuma 15 orang. Dan mereka belum merasa tua. Benerlah kata Rasul kan, tulul amal, panjang angan-angan. Merasanya masih mau hidup panjang nih.
Nah, di ujung kan kalimat disebutkan gitu. Aiqana annahu sayabqa ila aqsa awqatil ajal. Dia masih berpikir dia umurnya masih lama. Gitu. Udah Covid begini, reuni yang sudah umur 60, apa katanya? Ntar kalau Covid berhenti kita ngumpul lagi ya. Nggak paham juga di kondisi dunia bahwa Covid itu sudah global, Pak. Nggak ada ujungnya ini. Jadi jangan antum berpikir, terserah tanya ahli kesehatan kalau nggak percaya, bahwa Covid ini ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Dulu ada prediksi negara akan mampu menanggulangi sekian tahun, paling cepat 6-7 tahun. Nggak ada. Ribet, mikirnya udah ribet. Negara kita ada ngutang vaksin, diam-diam aja kan negara kita biar kita nggak panik. Kalau panik lebih gawat lagi. Jadi, agak-agak ribet. Ya. Cuma alhamdulillah negeri kita, negeri timur, budayanya budaya sosial, sukanya ngumpul-ngumpul. Kalau orang barat udah biasa, Pak. Tinggal di apartemen, nggak sapa-sapaan. Paling kalau di Prancis bonjour, ya, good morning, gitu-gitu doang ketemu. Nggak ada yang serius mereka. Yang bangsa kita ini orang suka ngumpul-ngumpul. Nah, maka saya khawatir justru kalau kita dibuat lockdown total, yang terjadi adalah stres yang tidak berkepanjangan, malah lebih cepat orang meninggal, atau muncul nanti penyakit-penyakit psikis yang lebih berbahaya. Jadi kita bersyukur negara kita cuma disebutnya apa? PPKM, ya, darurat. Ya udah, masih syukurlah. Ini kalau orang kedokteran murni bilangnya apa? Harus lockdown. Karena mereka masih panjang angan-angan, dikira ini ada ujungnya. Dengan lockdown berhenti. Siapa bilang berhenti? Nah, jadi dengan adanya transportasi yang dari mana ke mana, ini kan masih terbuka, Pak. Itu bisa penyakit itu dalam sehari bisa nyebar kemana-mana. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna akhwafu ma akhafu ala ummati al-hawa wa tul amal. Yang aku khawatirkan kepada umatku bukan miskin, bukan syirik. Nabi gak khawatir umatku kuat-kuat akidahnya. Yang dikhawatirkan apa? Al-hawa, keinginan hawa nafsu, wa tulul amal, dan panjang angan-angan. Maka coba mulai dilatih diri, ya, puasa zahir batin. Jangan hanya puasa zahir, puasa batinnya juga. Puasa batin itu dengan cara mengurangi angan-angan. Ya. Apa kata beliau di ujung ini? Di ujung ini paling keren nih kalimatnya. Wa'lam anna qasral amali min a'zamis sa'adat. Pengen bahagia nggak? Pasti kita pengen bahagia. Cara bahagia cuma satu, pangkas angan-angan. Jadi a'zamus sa'adat, orang yang paling bahagia di muka bumi, orang yang dirinya paling tidak terikat dengan bumi. Orang yang paling bahagia di dunia, orang yang kolbunya tidak nyantol ke dunia. Sehingga dia bisa memangkas angan-angannya. Gitu. Kita ngebanyol lah. Saya kan, teman-teman saya sekarang lagi naik-naik umur-umur sebelum 40 ini. Itu masa-masa lagi nanjak semua karir. Beberapa kawan saya ngomong gini, aku kalau nggak punya utang, itu kayaknya hidup nggak ada tantangan, nggak ada bergairah bekerja. Ngutang aja gitu. Jadi utang itu dijadikan sebagai cara supaya rajin nyari. Tapi coba rasa-rasain, Pak, enakan hidup nggak ada utang atau nggak ada utang? Ada utangnya atau nggak ada utang? Enakan hidup yang mana? Hidup yang kredit atau yang cash? Secara kolbu nih kita nanyanya, bukan secara semangat nyari. Pasti kita pilih yang tidak berutang. Cuma teman-teman kita pengusaha buat kaidah hadis pengusaha, hadis at-tajir, apa kalamnya? Inna dain minad din. Berutang itu bagian dari agama, katanya. Berutang bagian dari iman.
Jadi mereka itu agamanya agama mencari hidup itu dengan cara berhutang dulu. Itu konsep hidupnya, ya. Ya terserahlah, silakan dilalui hidup begitu. Tapi Nabi SAW, kita lihat baginda Nabi SAW menghindari hutang. Beliau daripada menghutang lebih baik menggadaikan salah satu baju zirah, baju tahan bacok itu ya, yang pelindung ketika perang. Dan beliau memilih menggadaikan. Ini saya nggak nyuruh antum menggadaiin ya. Kalau antum kan udah ngutang gadain lagi. Jangan nggak ada dua-duanya, jangan. Tapi kalau terjepit, Nabi menggadaikan. Kepada siapa Nabi menggadaikan? Kepada orang Yahudi. Ini bukti bahwa boleh interaksi dengan orang-orang Yahudi dalam urusan duniawi. Ya. Itu Nabi SAW. Ternyata Nabi berdoa, ya Allah lindungi aku daripada ghalabatid dain, belenggu hutang, dan qahrir rijal. Ya, qahrir rijal ini tekanan orang yang menekan, ya mungkin debt collector dan sejenisnya itu. Jadi Nabi sudah melakukan itu. Maka teman-teman coba wiridkan itu jadi doa. Gak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia boleh. Tapi kalau Arabnya Allah min a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Minimal sekali sehari aja. Ya Allah lindungi aku, jaga aku daripada belenggu hutang. Kalaupun berhutang tapi tidak membelenggu gitu. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira itu teman-teman. Kalimat inti di kitab ini ada di ujung tadi. Jika ingin bahagia, maka pangkas angan-angan. Jangan banyak pikirkan dunia. Jalani aja hidup di dunia. Kerja ya kerja, tapi jangan nyantol hati pada tempat bekerja. Baik. Khalas Ustaz, cukup. Ustaz Harun. Boleh. Gak usah nanya tanya jawab lah. Taib. Itu dibacain. Iya. Taib. Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis penting tentang akhir zaman. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Jika suatu urusan wussida ini kan ditaruh, diletakkan, dihamparkan, diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kiamat. Kiamat kecil itu. Kiamatnya pesantren, kalau pesantren yang ngurus pengusaha. Seharusnya pengusaha itu bukan jadi pemilik pesantren, dia cukup menjadi tentara, panglima di situ. Pagi saya backup di bidang ini, gitu seharusnya. Jangan malah ngatur-ngatur pesantren, ya. Itu seharusnya yang terjadi. Kalau enggak nanti antum nggak akan baikan dengan banyak ustadz. Boleh nggak bangun rumah tahfiz? Bagus, tapi serahkanlah kepada ahlinya, berikan dia otoritas. Jangan masuk terlalu dalam. Nah, bisa nggak begitu? Kalau antum bisa begitu, silakan buka rumah tahfiz, cari ustadz yang bersanad secara pemikiran dan hafalan. Jangan hanya sanad hafalan gampang. Beberapa waktu lalu saya dikasih kabar oleh teman dari luar negeri. Ustadz, Buya, ini kawan saya di luar ngaku punya sanad, tolong dong cek. Jadi kata dia, ajaran dia, menurut dia ini ajarannya ekstrim. Kok punya sanad? Saya cek, 2 di atasnya itu sanadnya Ahlussunnah versi kita. Tapi dia dan gurunya itu tidak. Orang awam nggak ngerti sanad, tertipu Pak, dikira ini sanad Qur'annya sahih. Padahal kalau kita ngitung versi dia kan mengatakan akidah Asy'ariyah sesat, Sufi zindik. Ya kan, bermazhab tidak boleh. Ini mereka ngomong gini nih. Tapi sanad Al-Qur'annya ke siapa? Silsilahnya. Dari fulan, fulan yang ketiga sudah orang bermazhab, sudah Sufi, sudah Asy'ariyah, ke atasnya malah mursyid-mursyid itu.
Antum coba cek di Indonesia pemegang sanad Quran yang awal-awal, contohnya di Jawa, Pulau Jawa itu awalan itu kan yang kita kenal ya, yang mastur banyak. Ini yang masyhur aja dulu. Mbah Yai Syekh Munawwir, kerap ya kan? Ini turun ke berbagai wilayah tuh di Jawa tuh. Itu seorang mursyid ya. Selesai muridnya hafalan, dikasih ijazah Dalailul Khairat dan beberapa ijazah zikir. Akidahnya Asy'ariyah sifat 20 belajarnya, bermazhab Syafi'i, bertasawuf. Itu pemegang Quran dari dulu. Di Sumatera Barat khususnya, tempat saya lahir, itu ada yang lebih tua, namanya Syekh Abdurrahman ya. Syekh Abdurrahman ini lama di Mekah, maka boleh disebut Al-Makki, Al-Minangkabawi juga ya. Syekh Abdurrahman kemudian mendirikan pulang udah deket 100, bangun satu ma'had namanya Al-Manar. Ini cucunya baru meninggal kemarin, umurnya juga hampir 100. Abu Yash'arani Khalil, guru kami ya. Ini beliau umurnya waktu wafat diperdebatkan 120 atau 130-an, wallahu a'lam ya. Kalau iya berarti beliau sempat bikin ma'had selama 20-an tahun. Kalau umurnya 120, karena waktu pulang udah deket 100. Beliau sanadnya ke siapa? Kepada orang yang menggubah akidah awam, aqidatul awam yang isinya sifat 20. Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Makki Al-Maliki. Langsung ketemu dan berguru kepadanya. Ngajarin itu Allah wujud, qidam, baqo. Jadi kami dulu sebelum ngaji Quran, kami diajak dulu berdendang, membacakan nasyid sifat 20 yang sekarang dibid'ahin mereka ya. Itu jadi mereka bikin rumah tahfiz lalu menjadi pesantren besar. Awalnya dari ngajar 1, 2, belakangan baru dibuat pesantren, baru dibuat bangunan. Sekarang kan kebalik ya. Orang awam yang kaya-kaya, cinta agama, soleh, tapi kesemangatan, nggak bertanya dulu gimana sih caranya buat pesantren. Nanya dong, ada namanya rukun pesantren. Banyak itu arkan-arkan besarnya, minimal 3 aja. Ta'lim, mu'alim, muta'alim. Taklim, aktivitas ajar mengajar. Mu'alim, guru yang mengajari. Terus muta'alim yang ngaji. Jadi di sini pemilik bangunan gak masuk, Pak. Pemilik bangunan dia seharusnya sudah mewakafkan bangunannya. Kalau dia support harta, dia sudah mewakafkan. Apa arti wakaf? Wakfun, apa arti wakfun? Wakaf. Wakaf lazim. Apa artinya? Berhenti. Diserahkan, berhenti kepada Allah, udah beres. Ini ngatur-ngatur ya salam. Saya udah ngelihat banyak rumah tahfiz tutup, Pak. Atau minimal konflik internal. Kenapa? Si yang punya duit ini merasa dirinya berhak ngatur karena dia yang membangun. Si kiai merasa kok wilayah saya diintervensi. Si yang punya duit merasa ente kan aneh yang gaji. Kalau nggak pergi aja. Itu apaan tuh, Pak? Nah, ini akibat jika urusan pesantren dikelola oleh bukan ahlinya. Coba kita balik. Coba kalau orang ini punya perusahaan, serahin kiai yang ngurus, bisa nggak? Oh beda Ustadz, ini kan saya yang bangun usaha saya. Ya kalau ngajar usaha siapa? Kan usaha kiai. Jadi tolong kalau antum memang berminat ya, bapak-bapak, saudara, sahabat ada yang berlebih, lebih baik mendonasikan hartanya, kepunyaannya, mewakafkan mutlak secara langsung kepada orang yang menurut kita ikhlas fisabilillah. Ya. Jangan menurut kita, kalau nggak sesuai sama saya, buang. Emang boleh seorang murid ngomong begitu tentang gurunya? Ini udah terbalik, Pak. Orang kaya mendadak jadi Pak Haji Kiai. Ya. Kalau Pak Haji doang boleh, dia udah mengiaikan dirinya. Dan saya melihat ini bikin hancur banyak pergerakan tahfiz.
Akhirnya apa? Cari kiai yang dia asal aja, yang penting ada yang hafal Quran, masukin. Dia nggak tahu si ustadz ini sanad Qurannya mungkin ada, tapi sanad pemikirannya nggak beres. Mulai mengajarkan radikalisme, nggak boleh hormat ke bendera, kan mulai banyak sekarang. Anti NKRI, udah gawat. Kita nggak sepakat amat sama demokrasi Barat, makanya di Indonesia ada demokrasi sendiri. Bukan berarti kita kemudian membuang, oh dari Yunani buang, loh dia lupa sistem monarki juga dari sono, kerajaan-kerajaan itu. Ya, ada pertanyaan dari Klaten ya, Bu Dewi. Assalamualaikum Buya, seperti ceramah Buya tadi, ada hal yang sangat menjadi motivasi, yang memotivasi saya, bahwa dalam diri kita ini ada sifat hewan ternak, hewan buas. Nah pertanyaannya, ilmu tauhid af'al tentang menyatukan zat dan sifat itu benarkah menjadikan kita manusia seutuhnya? Waduh, nyambung kemana nih? Enggak, ini dua hal yang beda. Untuk membersihkan manusia dari sifat hewan ternak yang tamak dengan sifat hewan buas yang bengis, pemarah, emosional, pendendam, ini dengan tazkiyatun nafs, dengan membersihkan sisi kejiwaan kita, nafs kita. Itu disebut dengan riyadhah, latihan. Keseriusannya disebut dengan mujahadah. Diulang lagi. Jadi antum itu belum disebut mujahadah kalau belum istiqomah. Jadi apa ciri-ciri orang yang mujahadah? Sungguh-sungguh istiqomah. Kalau riyadhah latihan doang, biasa. Riyadhah itu artinya latihan berulang-ulang. Tapi kalau nanti ada saat tertentu diuji keistiqomannya, bisa istiqomah atau tidak. Ya. Bagaimana dengan kaitannya dengan ilmu tauhid af'al, ya, tentang menyatukan zat dan sifat? Oh jangan ya. Tauhid itu menurut ahli ma'rifatullah itu ada 4 macam. Tauhid asma, tauhid terhadap nama Allah. Namanya banyak, tapi yang punya nama satu. Jadi al-wahdah fil kathrah. Allah itu esa dalam keragaman namanya. Ada nama Allah yang terpancar di tumbuhan, muhyi, mumit, ya. Maka dia hidup, ada yang mati. Ada nama Allah Pak di badan kita ini. Sifatnya hayat. Itu Allah percikkan ke dalam diri kita. Disebut nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan bagian dari rohku. Di situ ada sifat-sifat. Itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu zat. Itu beda lagi. Sebelum sampai ke zat, pertama tadi apa? Nama. Yang kedua af'al. Tauhid af'al memandang dalam keragaman perbuatan kejadian di duniawi, semuanya bersumber dengan itu terjadi karena izin Allah. Saya mau tanya, berkali-kali saya tanya nih, ini COVID ini bagian dari perbuatan Allah enggak? Oh Ustaz, ini konspirasi. Iya, tapi izin Allah enggak? Atau ada sesuatu terjadi di dunia yang terjadi bukan karena izin Allah? Jika ada, berarti ada Tuhan selain Allah dong. Nah, orang ini musyrik. Musyriknya khafi. Dia ngomong asyhadu alla ilaha illallah. Maka nanti kalau dibangkitkan di akhirat, barisannya bukan sesama muslim. Walaupun waktu dulu hidup di dunia sholat, tapi batinnya ini nggak benar. Ya. Kira-kira gimana? Covid itu makhluk Allah bukan? Emang wajahnya Covid gitu ya? Ada bulu-bulu gitu ya? Itu kan Bill Gates yang buat itu kan ilustrasinya. Emang begitu bentuknya? Hattal an, until now ya. Sampai sekarang dokter-dokter sendiri pun juga nggak tahu orang lab itu emang begitu bentuknya, itu masih diperdebatkan. Cuma ilustrasinya begitu ya. Ada gambar nggak di sini? Bulat-bulat gitu, kayak rambutan ya. Benar kayak rambutan ya? Enggak ya, beda ya. Nggak bisa dimakan. Nah ini izin Allah bukan izin Allah. Orang itu memang udah ditakdirin mati. Cuma sekarang asbabnya COVID gitu. Asbab aja. Itu tauhid af'al. Jadi nggak ada penyatuan-penyatuan di sini.
Siapa yang mengajarkan penyatuan zat dan sifat? Zat dan sifat itu tidak terpisah, tidak bersatu. Gimana nyebutnya? Nanti deh kita bahas di bab akidah ya, karena panjang nih ceritanya. Ada tauhid level 3, tauhid sifat. Memandang bahwa semua sifat di sini kasih sayang, hayat. Jadi kalau nama Allahnya Muhyi, sifatnya hayat. Gitu ya. Allah itu Khaliq, namanya nih ya, pencipta. Lalu apa sifat yang Allah turunkan di situ? Itu turunannya nanti. Ada hayat, ada sama, ada apa? Itu sifat. Apabila si hamba sudah jatuh cinta kepada Allah, jatuh cinta mungkin nggak kalau nggak kenal? Nggak mungkin. Tambah dia kenal Allah, tambah hilang sifatnya, hilang kediriannya. Maka tauhidus sifat ini sudah tauhid tertinggi untuk tataran wali-wali Allah. Inilah yang disebutkan di dalam hadis Imam Bukhari. Ini bukan ngada-ngada loh ya. Antum ada ceritain begini dikira ini ngarang-ngarang, nih bukan. Ini yang dulu yang diajarkan oleh Syekh Abdul Somad Palembani, warisan dari ulama Madinah, Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman. Murid yang lain yang juga berguru kepada Syekh Abdul Somad. Jadi Syekh Abdul Somad ini umurnya panjang, jadi asisten guru sekaligus. Muridnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Nafis Al-Banjari, ya, Mukhtaruddin Palembani. Itu mereka semua ngambil ilmu dari Syekh Abdul Somad dan gurunya Syekh Abdul Somad. Siapa? Muhammad bin Abdul Karim Samman. Maka di Betawi itu ada namanya Rotib Saman. Cuma sekarang tinggal rotibnya doang, zikirnya udah hilang, ma'rifatnya sudah hilang. Mengajarkan ini Pak. Ada yang cuma ngajarin sampai tauhid asma, ada yang ngajarin sampai tauhid af'al, menganggap tauhid af'al udah paling tinggi ya. Ya tergantung apa yang dia rasakan. Ada yang tauhid sifat. Di Sahih Bukhari dia katakan, jika aku mencintai hambaku, maka aku ganti sifatnya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Dia memandang bukan dengan pandangan dia lagi, tapi sudah dengan pandangan. Kalau kita memandang udah jarak 1 kilo bisa lihat gak? Ini 500 meter aja udah kelihatan kecil. Tapi kalau memandang dengan basornya Allah gimana? Itu bertauhid sifat namanya. Ini sudah, kalau wali ini makamnya sudah kutub, poros. Kutub itu semi-semi mujtahid. Jika di fikih mazhab, mujtahid boleh bikin mazhab sendiri, kira-kira kutub ini sudah boleh buat thariqat sendiri deh. Itu sebabnya thariqat banyak. Sebagaimana mazhab itu banyak. Karena kalau wali sudah sampai di makom itu, dia punya izin, punya sin untuk merumuskan. Muhammad Rangga Maheswara ya. Apa kategori orang berilmu yang boleh mendirikan pondok? Orang berilmu yang dia punya guru, diizinkan gurunya, diperintahkan gurunya. Minimal gurunya bilang, ente pulang ajarin orang, itu udah izin. Itu udah izin bikin pondok namanya. Apakah salah dengan kondisi sekarang ini, dengan maraknya pondok tahfiz? Kita senang sih ada orang buka pondok tahfiz. Cuma yang kita khawatirkan apa? Karena yang megang pondok tahfiz ini bukan orang yang punya sanad keilmuan ahlus sunnahnya tidak jelas tadi, maka dia akan boleh saja dia ngaku dia ahlus sunnah. Di situ muncul indoktrinisasi anti nasionalis. Maka antum nggak usah pura-pura nggak tahu lagi. Sekitar kita banyak pondok tahfiz yang ngajarin anaknya nggak boleh hormat ke bendera, ya kan? Nggak usah pura-pura nggak tahu lah ya. Saya juga nyaksin banyak banget. Nggak ada upacara bendera ya, yang nggak wajib sih secara agama, tapi ini kan secara nasional wajib. Kenapa kalau di jalan kita taat sama apa lampu jalan, marka jalan, tapi di sekolah kita nggak taat? Kesusupan. Jadi silahkan buat rumah tahfiz, tapi tahu posisi kita. Kalau perlu minta ke Kerapia sono, Pangandaran, ke Kudus, Bahaya Arwani, itu kan murid-muridnya banyak. Minta ke sono, referensi. Nanya ke ahlinya. Saya punya kelebihan nih Pak Kiai, pengen ada rumah tahfiz,
gurunya yang terjamin. Ntar dicari nama dia. Gitu modelnya. Jangan inisiatif sendiri, ya. Lalu mencari yang sesuai dengan pemikiran kita, jangan. Langsung kalau udah ketemu, isyarat kalau dari guru, langsung akad wakaf. Ustadz, ini saya sudah wakafkan, tertulis, kita buat nanti semacam support. Tapi pastiin dulu, ya. Jangan sampai kesusupan. Ini penting sekali. Kita kaget sekali anak kecil udah berani bentak orang kunut. Itu neraka, bid'ah katanya. Ya. Dulu anak saya, Pak, diajarin ngerapatin saf. Yang nggak rapat safnya di pesantren, dia bilang neraka. Gitu kaget kita kan? Karena pernah begitulah. Pernah dapat guru yang begitu. Dulu kan saya juga sama. Dulu pernah lama nggak hormat ke bendera. Mulai dari kelas 3 SMP Sanawiyah, saya udah nggak, kelas 2 udah nggak hormat ke bendera. Jadi saya mengerti, Pak, pemikiran ini saya mengerti, makanya saya berani ngomong, ya. Baik, Hari Surya Putra. Bagaimana kita mengajarkan mengenal anak kepada Allah secara sederhana sesuai kemampuan anak itu, ya? Anak itu makhluk visual, maka berceritalah tentang pengalaman. Bercerita, jangan cerita teori. Jadi nggak usah diajarkan sifat 20 kecuali dinyanyiin doang. Lalu ajarkan misalnya Allah itu nama yang menciptakan, yang membuat bumi, langit gitu. Nah, kita tunjuk tuh nih. Nanti kita kasih pertanyaan, Dek, jadi siapa yang buat langit? Siapa yang buat bumi? Nanti dijawab Allah. Minimal masuk dulu tuh. Masuk dulu. Kalau meja ada yang buat, kalau gelas ada yang buat, kalau mobil ada yang ciptakan, masa alam semesta sehebat ini gak ada yang ciptain? Terus siapa yang ciptain? Namanya di dalam Al-Quran disebut Allah, ya. Dalam bahasa lokal disebut Tuhan, ya, Pangeran, itu istilah aja. Ya. Kalau di kampung saya nyebutnya Tuan Allah. Ada ahnya, Pak, Tuan Allah. Ternyata di Jawa sama, Gusti Allah. Ya, kalau orang Sunda sih Pangeran, ya, Gusti Pangeran, ya. Antum nggak ngerti, antum orang Lombok, ya. Oh, beda bahasanya. Jadi ke anak tuh cerita, bawa cerita, jangan doktrin. Dek, Allah di mana? Jangan gitu. Yang paling lucu, ini menurut antum gimana? Bertransaksi fikih secara hukum fikih dengan anak kecil sah nggak? Bertanya hukum fikih kepada anak kecil sah nggak? Boleh nggak? Lebih tinggi akidah atau fikih? Boleh nggak bertanya ke anak kecil lalu menjadikannya referensi tentang Allah di mana? Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang Nabi sebut sufahaul ahlam, ya. Nabi sebut begitu mereka ini. Masa dijadikan anaknya referensi? Saya punya anak. Ya kan gitu. Saya tanya semua, di mana Allah? Semuanya mengatakan di langit. Loh, emang kalau hukum baca kunut apa? Anak kecil ngerti nggak? Emang jawaban dia nanti bisa jadi referensi? Apalagi bab akidah. Ini ada nih beberapa dai begitu ngajarin anaknya dan mengajarkan jamaahnya bahwa Allah di atas itu fitrah. Itu mah bukan fitrah, ya. Itu kejahilan yang terstruktur itu. Muhaziz ingin bertanya bagaimana bangun optimisme di tengah pandemi yang penuh keprihatinan. Intinya rukun iman yang ke-6. Percaya kepada takdir. Bahwa takdir itu dalam kebaikan itu ada keburukan, dalam keburukan itu ada kebaikan, ya. Dan kami memberi ujian kamu, ya, bil khairi wasyarr. Barengan itu dengan kebaikan keburukan. Inna ma'al usri yusra. Dalam kesusahan itu ada kemudahan. Dan saya merasakan itu, Pak. Ketika pandemi kita dapat kesusahan secara zahir, tapi batin kita dapat kemudahan, ya, dipertemukan dengan ilmu-ilmu yang selama ini saya cari. Jadi selama hampir berapa nih? 1,5 tahun, Ustaz, ya. Ini saya dapat hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala, ngaji lagi. Buka kitab lagi yang unik-unik, ya. Ketemu orang yang mantap-mantap.
Walaupun secara rezeki kita seret, Pak. Tapi secara rezeki rohani yang zahir betul Allah uji benar. Sabar, kita ridho, kita kemudian ikhlas kepada Allah, Allah buka bagian yang lain. Ya. Dan terakhir, bagaimana menghilangkan ketakutan akan aib yang khawatir terbuka. Berdoa kepada Allah, ya. Jadi ini takut aibnya terbuka depan makhluk atau depan Allah? Kita ini syirik khafi nih, syirik khafi. Takut aib terbuka depan makhluk. Maka kalau kita berdoa, ya Allah tutup aibku, yang kita bayangkan makhluk, ini syirik khafi. Jadi kalau minta doa, doanya gini, Allah mustur aurati indaka wa inda khalqika. Gitu. Ya Allah tutup aibku di sisimu dan di sisi makhlukmu. Kalau sebenarnya cukup satu aja. Nah, ini yang dikatakan dalam hikam, ya. Ditutupnya aibmu, kamu berpikir ditutup dari orang-orang sekitarmu. Di sisi Allah kan enggak. Maka mintalah ditutup aib di sisi Allah. Pasti Allah tutup di sisi makhluk. Bagaimana caranya? Tobat. Maka kita tobatlah. Apa ada di antara kita yang nggak punya dosa? Kan nggak ada. Nah, caranya itu tobat aja. Insya Allah Allah akan hapus, Allah akan tutup. Nah, maka kita optimis, serahkan kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah. Jadi jangan curhat kepada sembarang orang. Jadi antum itu jangan ember, ya, jangan mujahir. Curhat hanya kepada Allah. Ya, seandainya pernah bercurhat tentang diri kita, masa lalu kita kepada orang lain yang buruk, sekarang di-cut. Semoga orang itu lupa. Gitu. Semoga Allah menganggapnya tidak ada. Jadi kalau di Arabnya gitu ya, Allah mastur aurati indaka wa inda khalqika. Ya Allah tutup aibku di sisimu dan di sisi makhluk-makhlukmu. Semoga kejadian ini diberkahi oleh Allah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijaga kesehatan, kita tutup dengan baca doa penjagaan diri. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, kami minta perlindungan dengan nama-namamu yang maha sempurna dari keburukan semua makhlukmu tanpa terkecuali virus-virus yang berkembang di bumi ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.